Jadi benar-benar saat itu, pada saat acara riyadhah itu, kan kita sebagai peserta disuruh menulis surat cinta untuk Allah. Dan surat cinta itu masih saya simpen sampai saat ini ya, untuk Allah. Nah, ada urutan, nah kan kita suruh, ada beberapa, apa sih cita-cita kita yang kita pingin Allah kabulkan dalam riyadhah itu. Satu ini, dua, kayak gitu kan. Nah, saat itu saya 2000 2011 keinginan saya saat itu gini, 2011 saya baru beli rumah Mbak saat itu ya, beli rumah. Nah, karena kita manusia, ya rencana Allah dan rencana manusia pasti beda. Jadi 2012 rencana saya ya setelah membeli rumah saya pasti ingin renovasi dulu lah dan inilah gitu ya. 2013 barulah saya mungkin mulai menata finansial saya untuk bisa ikut program bayi tabung kalau memang saat ini belum siap dananya gitu loh. Nah, dan itu ada urutannya 2011, 2012, 2013 gitu loh. Ternyata dari surat cinta yang saya baca itu Allah balik gitu loh. Jadi yang tadinya 2013 saya ingin ikut program bayi tabung, jadi 2012 saya kalau nggak salah bulan Mei itu reproses riadohnya itu, bulan Agustus saya dinyatakan hamil itu. Jadi cuma selang 2 bulan. Selang 2 bulan, 2012. Nah, Agustus 2012 saya dinyatakan hamil itu. 2013 Maret putri saya lahir. Nah, jadi saya memasukin rumah itu sudah bukan ikut program bayi tabung, tapi Allah sudah siapkan putri saya itu untuk bisa masuk rumah baru bareng-bareng. Jadi itu suatu, ya Allah benar-benar kalau kita menomorsatukan Allah, memantaskan Allah dulu, itu Allah pun juga akan memantaskan hidup kita gitu loh. Jadi seperti Allah tuh saat ini nih kamu hamil dulu, udah nanti ini setelah itu kamu masuk rumah, udah nggak perlu kamu bayi tabung lagi, karena udah aku siapin nih gitu loh. Anak yang kau dambakan untuk masuk rumah baru kalian bersama si kecil itu gitu. Dan apa ya, keajaiban-keajaiban itu saya alamin mulai dari saya hamil, saya melahirkan sampai saya mendapatkan rumah itu juga. Dan saat membeli rumah itu pun logikanya kalau kita sebagai karyawan pastilah kita gaji berapa sih, kan karyawan seperti itu ya. Karena saya belum paham saat itu kekuasaan Allah. Tapi setelah ikut riyadhah ini, saya jadi berpikir, ya Allah, kenapa ya dulu kok kita berpikirnya bukan kuasa Allah, tapi kita memikirkan, kita nggak mampu kalau harus sebegini kan. Saat itu yang saya pilih rumah ya tipe 36 lah, karena sesuai kocek kita ya, sesuai finansial kita gitu. Dan qadarullah-nya 2 kali saya memilih rumah dengan tipe yang sama, tipe kecil ya Mbak, itu ternyata sudah di DP orang, sudah dijadiin orang gitu loh. Padahal saya suka gitu loh. Nah, saya ini kembali lagi, ternyata sukanya kita sebagai manusia, Allah belum tentu suka. Nah, Allah mungkin sudah mempersiapkan yang lebih pantas. Nah, tadinya yang saya pilih itu tipe 36, tapi akhirnya tergantikan dengan 2 kali lipat dari rumah yang saya inginkan sebelumnya. Jadi Allah berikan
rumah yang tadi saya memilih rumah tipe-tipe belakang, ini sama Allah dipantaskan tipe paling ujung dan paling depan. Jadi ya subhanallah banget gitu loh. Sepertinya Allah, kamu akan saya kasih anak misalnya, kamu saya akan kasih keturunan. Jangan yang rumah kecil, istilahnya seperti itu gitu loh. Jadi ya Allah gitu. Ya saya hanya saat itu berpikir bisa nggak ya kita membayar di rumah gitu kan? Karena ya itu karena kita melihat kemampuan kita nggak melihat kemampuan ataupun fayakunnya Allah gitu. Saat itu seperti itu. Ya Allah, jadi subhanallah juga gitu. Akhirnya saat itu saya istikharah dulu, ya Allah, ini rencana apa lagi ya Allah gitu. Saya sempat tanya gitu. Saya memilih rumah yang ini tapi kok lebih condong ke rumah yang dipilihkan dari developer ini yang gitu, yang engkau pilihkan lebih gede. Jadi saya ada rasa yang kayak Allah itu ada bisikan di hati itu, udah ini kamu pilih, ini kamu pilih. Kayak seakan kayak gitu. Padahal terus terang dana itu belum ada, Mbak. Untuk mengekesi rumah itu belum ada gitu loh. Tapi ya itu lagi kembali lagi qadarullah kun fayakunnya Allah. Di saat kita sudah benar-benar menggantungkan dengan Allah itu ya akhirnya berpikir lagi Allah terus. Jadi saya akhirnya dapatlah rumah itu tipe 70 dengan luas 3 kali lipat dari rumah yang awal. Dan saat melahirkan pun Allah benar-benar juga ya Allah benar-benar menjamulah istilahnya kalau kita sebagai tamu itu di kelas VVIP. Jadi kalau saya karyawan istilahnya di apa namanya kamar kelas 3 yang saya dapat ya dari kantor gitu. Tapi Allah berikan itu kamar kelas 2. Kebetulan saat saya melahirkan itu operasi. Jadi setelah dari operasi itu saya dipindah kamar karena tapi di kamar kelas 2. Kamar kelas 3 kebetulan penuh. Nah, kamar 3 itu kalau nggak salah isinya itu 12 orang, 12 sampai 16 orang. Itu kalau semua jatah kita istilahnya logikanya sebagai karyawan itu yang harus saya lalui. Tapi dari rumah sakit itu saya kan ditaruh di kelas 2. Nah, di kelas 2 itu hanya ada 3 bed. Nah, kebetulan saat masuk di kelas 2 itu entah ya, nggak tahu nih. Udah malaikat-malaikat Allah semua dia yang bekerja kayaknya ya. Jadi apa namanya untuk masuk di kelas 2 itu setiap ada pasien yang mau masuk di situ itu selalu nggak jadi, entah nggak tahu, saya juga nggak ini ya, sampai saya 5 hari di rumah sakit, itu kamar saya tempatin sendiri, karena saya sendiri, otomatis baby saya bisa dimasuk di kamar itu gitu. Jadi sampai 5 hari saya apa namanya itu di tempat kelas 2 itu seperti pasien VVIP. Jadi keluarga saya bisa numpang di situ. Jadi kayak gitu. Jadi begitu saya pulang itu baru mulai terisi kamar tuh. Jadi seperti Allah tuh udah kamu kayak nggak ada. Saya pantasin deh saya kasih tempat yang bagus gitu loh warganya. Ya, tapi dengan tagihan tetap yang kelas 3 walaupun saya menikmatin fasilitasnya VVIP kayak gitu. Iya betul kayak gitu. Kayak gitu jadinya. Insya Allah jadi. Kayak Berarti gitu. efek dari riyadhah yang Ibu jalani nggak hanya utamanya kan jenengan emang ingin punya momongan. Utamanya Iya. yang Ibu inginkan, sangat inginkan kan itu. Tetapi ketika Ibu memasrahkan bahwa ya sudah kalau emang belum jawaban, saya pasrah, saya Iya. ikhlas ya Allah
balik ikhlas itu ternyata Allah menjawab tidak hanya satu, bahkan 3, 4 keinginan Ibu langsung seketika langsung kayak kejawab gitu, Bu. Iya. Jadi kayak dirapel nih Mbak sama Allah Iya. itu benar-benar yang ya sudahlah, udah Allah benar-benar mantaskan mulai dari awal kehamilan sampai melahirkan, sampai menempatin rumah tuh benar-benar deh alhamdulillah banget. Saya nggak bisa berkata-kata kecuali rasa syukur saya yang banyak kepada Allah saat itu udah benar-benar terbayarkan. Ya kalau dihitung dengan materi nggak ada apa-apanya yang saya ini. Jadi ya yang ada saat itu saya cuma sedih, ya Allah, ternyata ini ya efek kedekatan kita, efek mendekatkan diri pada Allah, menggantungkan benar-benar hanya Allah ini loh gitu loh. Kuncinya hanya sabar, ikhlas, dan kita ridho dengan ketentuan Allah. Iya, iya. Kayak seperti itu, Mbak. Terima kasih untuk ceritanya. Saya terharu loh, Bu. Masya Allah, kayak ternyata emang apa ya, Bu, ya, kayak ternyata ketika saya pribadi juga ketika mendekatkan diri sama Allah juga merasakan hal itu. Ternyata emang Allah nggak hanya janji ke satu hambanya yang meminta, tetapi ketika saya tahu bahwa banyak orang-orang di sekitar saya yang emang ketika memasrahkan diri, diijabah sama Allah, dikabulkan, bahkan tidak hanya 1-2 permintaan saja. Tapi permintaan yang mungkin tidak keluar di mulutnya, hanya terucap Betul. di hatinya, Iya, tetapi Allah juga ikut betul. kabulkan. Terima kasih untuk Bu Nur, sehat Betul. selalu. Iya, Semoga insya Allah, iya, matur nuwun. semoga lancar Iya, rezekinya, sehat-sehat untuk amin, amin, anak-anaknya, amin, bahagia selalu, amin, dan amin. semoga Saya selalu berdoa pada apa yang pernah testimoni yang sudah pernah saya lalui. Saya selalu berdoa, ya Allah berikan keajaiban-keajaiban yang saya alamin ini juga Engkau berikan pada pasutri-pasutri yang memang mengalami pengalaman seperti saya, apa yang saya alamin. Dan alhamdulillahnya apa yang sudah saya alamin, apa yang sudah saya jalanin dan sudah saya lakukan, itu saya tularkan juga dengan beberapa teman yang memang sekondisi seperti saya, dan alhamdulillahnya mereka pun juga menular. Menular dalam arti juga karena ya mereka juga akhirnya hamil, mempunyai anak. Ada tiga teman saya yang saya berikan, ya saya berbagi ilmu lah, bukan saya memberikan, saya berbagi ilmu, saya berbagi istilah saya niat dakwah, syiar apa yang sudah saya alamin, itulah saya berikan kepada beliau-beliau yang memang ya karena saya pernah mengalami, jadi saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan juga. Itu ya, itu saya berharapnya mudah-mudahan itu sebagai amal soleh saya, ya ikut senang kalau seandainya apa yang saya alamin, saya berbagi ilmu itu dan mereka berhasil dan mereka mengalami sendiri cerita-cerita seperti itu, ya Masya Allah banget gitu loh. Seperti itu Mbak. Jadi kebahagiaan yang tak ternilai buat saya kalau saya bisa berbagi ilmu itu dan mereka menjalani dan akhirnya mendapatkan keajaiban itu juga. Yes, amin amin barakallah semua ini. Oke, sehat selalu ya Bu. Salam untuk Iya, putrinya. Semoga iya, dilancarkan rezekinya. amin Semua doa amin. Ibu diijabah sama Allah. Amin. Terima Amin. kasih Bu. Iya, Nisa akhiri nggih. nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.